Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Minggu ini kita akan diingatkan oleh salah satu tokoh di bulan April, tanggal 21. Kita selalu memperingati Hari Pahlawan dan dia bernama Raden Ajeng Kartini. Tentunya Bapak Ibu Saudara kita semua tahu dan mengenal bahwa jasa-jasanya ditulis dalam sejarah baik di Indonesia, bahkan tokoh-tokoh di Belanda pada zamannya. Dan kita tahu, kita menghargai, menghormati dia sebagai seorang pahlawan. Dan jika kita lihat di usia yang masih muda, tentunya usia 25 tahun dia harus kembali, dia harus meninggal. Dan kita tahu yang dia lakukan, yang dia kerjakan sungguh bermakna dan sangat berdampak sampai hari ini. Dan kenapa kita mengingat dan mengenangnya? Karena ada jasa-jasanya tentunya. Bapak saudaraku, berbicara tentang tokoh pahlawan yang satu ini. Dia adalah seorang wanita di mana dilahirkan dari keturunan, kalau orang Jawa bilang keturunan darah biru, ningrat. Ya, jadi dia keturunan kerajaan di mana Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Ibu Kartini ini untuk menoreh sejarah dalam hidupnya, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, bahkan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya, dia tuliskan dan dia perjuangkan sedemikian rupa. Dan nanti saya akan bacakan sedikit sejarah dari perjuangan Ibu Kartini. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terkenal dalam sejarah Kartini ini? Yaitu dalam tulisan di dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini mengandung makna bahwa di dalam kegelapan dunia ini sangat membutuhkan terang. Dunia tidak semakin baik menuju kepada kebinasaan, berarti menuju kepada kegelapan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun sebagai seorang tokoh pahlawan yang sejati, bahkan ada lagunya Ibu kita Kartini, dia mengharapkan di tengah-tengah kegelapan dunia muncul terang yang membuat orang bisa melihat, membuat orang bisa melakukan satu perubahan hidup yang lebih baik lagi. Ini adalah satu perjuangan. Walaupun sebagai orang-orang percaya firman Tuhan terus disampaikan, dunia sedang larut dalam segala keinginannya dan menuju kepada kebinasaan dan kegelapan. Oleh sebab itu perlunya terang. Dan Tuhan berkata, akulah terang dunia. Yesus selalu menekankan bahwa dirinya adalah terang dunia. Dia mengaku secara jujur dan terbuka, akulah terang dunia. Nanti kita juga akan melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi Allah, sebagai terang. Dan tidak hanya dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi di sini fungsi terang sangat penting. Kenapa? Ketika ada terang kita bisa melihat. Ketika ada terang kita bisa jelas apa yang ada di sekitar kita. Dalam hidup ini, kalau semua gelap, kita tidak bisa beraktivitas. Sudah mata gelap, lingkungan gelap, pikiran gelap, yang terjadi kegelapan total. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini, kenapa saya diingatkan, ada satu tokoh yang membuat inspirasi. Tidak hanya bagi seluruh orang-orang Indonesia yang mengenal dia, namun kita yang masih tinggal, siapakah Kartini itu? Tentunya kita bisa bagikan semangatnya, perjuangannya. Jika kita sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan, kita tentunya tidak mau kalah. Kita pun harus berjuang. Setidaknya kita bagaimana menjadi umat Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi dampak yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Saudaraku, karena Tuhan juga mengatakan bahwa kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan ini adalah kekuatan yang menjadi alasan kenapa Tuhan ciptakan setiap makhluk untuk sebuah kebaikan, untuk memuliakan Dia.
Dengan kesadaran ini, kita dipanggil Tuhan untuk betul-betul memahami makna sebuah kehidupan. Jika Yesus 33 tahun, dia sudah naik ke surga. R.A. Kartini 25 tahun. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Yang kita tahu bahwa hari ini jika ada kesempatan, mari kita terus berjuang untuk berbuat yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Baik menata hidup kita, menata segala hal yang kita sudah terima dari Tuhan, tanggung jawab. Ya, mari kita berjuang bersama-sama karena kita tahu kita ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Jika kita sudah tidak terbatas, kita akan berjumpa dengan Tuhan nanti. Amin, saudaraku. Hari ini akan saya beri judul dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Saya akan bacakan apa yang dimaksud dengan habis gelap terbitlah terang. Seperti yang saya janjikan tadi tentang Ibu Kartini. Kita akan melihat sedikit sejarah tentang tulisan Ibu Kartini dengan judul habis gelap terbitlah terang. Bapak Ibu Saudaraku, proses pengumpulan surat-surat yang pernah dikirimkan Ibu Kartini pada teman-temannya di Eropa dilakukan setelah Kartini wafat, ya, oleh C.H. Abendanon. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Durduisternis tot Licht, yang artinya harfiah dari kegelapan menuju terang. Jadi ini membuat inspirasi bagi kita di tengah-tengah dunia yang gelap, yang butuh terang, dan Tuhan panggil kita untuk menjadi terang. Dan tentunya kita semua rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang. Amin. Saya akan lanjutkan. Ya, buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Fakta unik lainnya, surat-surat Kartini mengungkapkan pergolakan emosi. Emosi di mana sebagai seorang wanita, dia rindu ada kesetaraan antara pria dan wanita. Kemudian kecerdasannya dan kritik tajam Kartini terhadap budaya patriarki serta pendidikan di awal abad ke-20. Ini adalah perjuangan yang tidak mudah dan butuh keberanian, butuh satu tekad untuk menyatakan keinginan, harapan, dan cita-citanya. Dan luar biasa sampai hari ini, apa yang menjadi harapan dan cita-citanya sudah terwujud. Bagaimana kesetaraan pria wanita, ada hukum-hukum yang diatur, bagaimana seorang pria dan wanita memiliki kesetaraan. Dan ini yang menjadikan alasan kenapa kita sebagai umat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi dampak bagi kehidupan kita selama kita masih ada. Habis gelap terbitlah terang adalah semboyan ikonik dari Ibu kita Kartini yang bermakna setelah kesulitan, penderitaan, atau masa-masa sukar, pasti akan datang kemudahan. Ya, ketika kita menghadapi tantangan persoalan yang seberat apapun, di situ pasti ada jalan keluar. Itu firman Tuhan juga sudah mengingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan pun memberikan solusi, jalan keluar. Luar biasa. Saya yakin Ibu Kartini ketika dia menulis surat-suratnya, dia mendapat hikmat dari Tuhan untuk menyatakan satu kebenaran. Dan ketika masa-masa sukar, pasti akan datang kemudahan, kebahagiaan, dan masa depan yang cerah. Ungkapan ini melambangkan harapan, optimisme, serta perjuangan melawan kebodohan dan keterbatasan menuju kemajuan. Bapak saudaraku, jika kita menyadari bahwa dunia ini sedang menuju kepada kegelapan, kita harus terus berjuang untuk tetap bersinar, untuk tetap menjadi berkat, tetap menjadi dampak, menyinari, memancarkan terang kasih Tuhan. Dan ini juga adalah kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita bisa menjadi terang,
menjadi garam, menjadi berkat, menjadi dampak di masa usia kita. Amin, Bapak Saudaraku. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Poin pertama, Yesus ketika dia hadir ke muka bumi, dia menyatakan dirinya, dia berkata, akulah terang dunia. Bapak Saudaraku, satu teladan yang baik yang Yesus ajarkan kepada kita untuk bagaimana hidup kita ini betul-betul bisa menjadi dampak. Orang bisa memberi dampak positif, bisa membuat dampak negatif. Itu pilihan. Oleh sebab itu Yesus, dia dengan terang, dengan berani, dia menyatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengikuti jejaknya, menjadi teladan yang baik, menerangi setiap tindakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Sehingga firman Tuhan berkata, ada waktunya bahwa segala sesuatu akan disingkapkan, dibukakan. Apa yang dibicarakan di dalam rumah, itu akan disampaikan di atas rumah. Ya, sesuatu yang tidak nampak akan kelihatan. Sehingga di dunia ini akan diterangi oleh kuasa Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Saudaraku sebagai pengikut Kristus, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita akan semakin nampak jelas. Ya, hidup kita akan nampak jelas di mata Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Perbuatan, tindakan, pikiran, perasaan yang tidak benar, kita akan merasa bahwa kita diawasi. Dan kita akan merasa bahwa hidup kita semakin dikuduskan. Karena ketika kita mengikut Yesus, hidup kita dibawa kepada kebenaran. Dan ini adalah sebuah perjuangan. Jadi poin pertama, Yesus dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dalam hidup ini, tawaran-tawaran dunia, keinginan-keinginan dunia yang membawa kepada kebinasaan semakin nyata. Orang akan dipisahkan dari terang Tuhan. Orang akan diikat untuk semakin mengasihi dunia ini. Perbuatan-perbuatan jahat, pikiran-pikiran kotor, segala hal yang najis, yang tidak layak di hadapan Tuhan, itu semua akan ditelanjangi oleh terang Tuhan, oleh terang firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, ini adalah sebuah perjuangan. Jika kita mengingat Ibu Kartini, dia mengingat perjuangannya tidak mudah, namun dia lakukan seberapapun kemampuannya untuk meraih cita-citanya. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Poin yang kedua, Tuhan mengajar kita supaya kita tidak tinggal dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan seringkali digambarkan satu tempat di mana ada kertakan gigi dan ratapan tangisan yang tidak akan pernah berhenti. Dan itu jelas gambaran dari neraka. Karena gelap itu berhubungan dengan dosa. Jadi, sebagai pengikut Kristus, Tuhan mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita semua dipanggil Tuhan dalam kondisi penuh dengan kesalahan dan dosa. Dan kita tinggal dalam kegelapan. Namun Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini yang Tuhan rindukan. Dan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menuju kepada terang yang ajaib.
Ya, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita menjauh dari pribadi Yesus, tanpa sadar kita akan semakin gelap. Karena Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Semakin kita mendekat kepada sumber terang, maka kita pun akan semakin terang. Semakin kita menjauh, kita akan semakin kecil terangnya dan semakin hilang. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus sekali lagi, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi dampak, menjadi terang. Maka ada istilah urip iku urup. Hidup itu menyala. Kalau tidak menyala berarti mati. Mobil kalau kehabisan BBM atau baterainya habis, pasti akan mati. Berarti butuh kekuatan, butuh power. Kalau handphone harus dicas. Dan kita harus dekat dengan sumber kekuatan itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, dari gelap menuju terangnya yang ajaib, Tuhan sudah menyatakan dirinya, "Aku adalah terang." Dan Dia menyatakan kepada dunia bahwa akulah terang dunia. Dan yang kedua, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang. Dan kita sadar sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Namun dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita bisa bertahan sampai hari ini. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memancarkan terangnya yang ajaib itu. Amin. Dan melalui tokoh Ibu Kartini ini, kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa perjuangan kita ada batasnya. Selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita terus berjuang untuk menjadi terang, menjadi dampak, menjadi berkat selama kita hidup di bumi ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Biar renungan hari ini mengingatkan kita semua untuk kita semakin antusias menjalani hari-hari. Karena kita tahu kehidupan kita terbatas. Dan jika baterai handphone saja harus dicas, maka kita juga harus ingat waktu kita, persekutuan kita dengan Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan baru. Dan renungan hari ini akan saya akhiri dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus belajar melalui pribadi karakter Kristus yang menjadikan kita menjadi terang. Karena dengan kita semakin melekat kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, tetap teguh di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah tantangan zaman ini. Kita akan terus kuat karena kita melekat, kita terus dicas oleh firman Kristus. Amin, saudaraku. Ya, di dalam Kristus ada nasihat, karena di dalam Yesus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Ini yang membuat kita bertahan sampai hari ini, dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap melekat kepadamu, untuk kami tetap menjadi berkat, menjadi terang, menjadi dampak di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami, dan kekuatan yang dari Tuhan terus terpancar dalam hidup kami. Hidup kami semakin memuliakan nama. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.